Halo adik-adik, apa kabar? Bersama Yesus, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, kembali lagi di ibadah kita minggu hari ini. Tetap di rumah aja. Oke, adik-adik, walaupun kita tetap ibadah di rumah, tapi kita nggak boleh lemah ya, nggak boleh malas, tetap semangat. Oke adik-adik, pada hari ini Kak Robi, Kak Ria, Kak Denny, dan Kak Armando akan melayani adik-adik ya. Oke adik-adik, boleh silakan berdiri untuk menghadap Tuhan. Kita memuji Tuhan dulu dengan satu lagu. Oke, adik-adik udah siap? 1, 2, 3. Baik bersulingan madu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Oke adik-adik, tiba saatnya untuk kita mulai dengan ibadah kita hari ini. Namun sebelum itu, Kak Ruby ajak adik-adik, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau selalu menyertai kami sepanjang seminggu lamanya. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami akan melaksanakan ibadah kami di minggu yang hari ini. Berkatilah kami agar kami bisa menjalani ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan menyerahkan ibadah kami minggu hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, terpujilah Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau menyampaikan selamat ulang tahun untuk KKPA yang ke-61. Kiranya KKPA boleh semakin dan terus bertumbuh dan berbuah yang baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kita boleh buka Alkitab kita. Bacaan kita hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-17. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai dengan 17. Kalau sudah ketemu, kakak akan membacakan bagi kita semua. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17 yang menyatakan, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Nah adik-adik, tema kita hari ini diberi judul Aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Adik-adik, kakak punya 3 gambar yang adik-adik boleh lihat berikut ini. Gambar yang pertama, ada gambar seorang anak yang sedang marah-marah. Dia teriak sama temannya. Lalu gambar yang kedua, ada anak yang sedang mencuri. Nah, lalu gambar yang ketiga, ada seorang anak yang dijauhi oleh teman-temannya. Nah, adik-adik, siapa yang pernah melakukan tindakan seperti contoh gambar tadi? Wah, itu perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tapi kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti Rasul Paulus pun pernah melakukan kesalahan. Rasul Paulus sangat membenci para pengikut Kristus, para pengikut Yesus. Bahkan ia mengejar, mencari para pengikut Yesus, lalu membunuhnya. Seperti bacaan kita tadi di ayat 13, Paulus mengatakan bahwa ia adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang yang ganas. Iya dong, ia ganas karena ia membunuh. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus sayang dan mengasihi Paulus. Sehingga Paulus dipulihkan dan berubah menjadi yang baik. Nah, Rasul Paulus menceritakan pengalamannya itu kepada Timotius, supaya Timotius kuat di dalam pelayanannya. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang pernah melakukan kesalahan, pernah mencontek, mungkin pernah mengganggu teman, usil kepada teman, atau pernah mencuri, adik-adik ingat dan yakin bahwa Tuhan mengasihi adik-adik semua, sehingga Tuhan akan memulihkan adik-adik. Tapi dengan catatan bahwa adik-adik harus mau berubah dengan sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh bolong-bolong berubahnya, harus dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat, dengan yakin bahwa Tuhan pasti mengubah adik-adik semua menjadi pribadi yang baik. Nah, adik-adik, kita nggak boleh malu atau takut karena kita pernah melakukan kesalahan. Paulus saja yang dulunya penjahat, yang dulunya ganas, bisa diubah oleh Tuhan menjadi seseorang yang baik. Begitu juga dengan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa berubah kalau kita sungguh-sungguh dan mau berubah dan bertobat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa orang yang berdosa bisa dipulihkan karena pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik, ingat dan yakinlah bahwa dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Dan adik-adik gak boleh takut, gak boleh malu, gak boleh ragu. Yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita dan memulihkan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadikan kita, mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang mau bertumbuh dan berbuah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik. Wah, ketemu lagi dengan Kak Ria dan juga Pingu. Ya, Pingu, ada loh adik-adik yang baru naik dari kelas TK ke kelas kecil. Wah, selamat datang adik-adik yang sudah naik kelas, sudah SD ya, sudah ke kelas kecil sekarang ya ibadahnya. Iya Kak Ria. Nah, Pingu, setiap hari Minggu kita akan kumpulkan apa? Persembahan. Iya, kita akan kumpulkan persembahan kita. Nah, buat adik-adik yang baru naik ke kelas kecil, nah, setiap hari Minggu kita akan kumpulkan persembahan kita
masing-masing di rumah masing-masing dan di celengan masing-masing ya. Celengan khusus IMPA. Boleh adik-adik kumpulkan di rumah. Nanti setelah coronanya udah pergi dan kita bisa ibadah lagi ke gereja, kita kumpulkan sama-sama. Oke? Oke, Karya. Oke, kalau begitu, Pingu dan juga adik-adik di rumah, kita akan kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Siap? Siap, siap, siap. Oke, 1, 2, 3. Mari adik-adik kita kumpulkan persembahan, kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Dan tiba saatnya kita mau berdoa, mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan juga ibadah kita sudah selesai. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa bernyanyi, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita udah selesai. Namun Kak Robi nggak pernah berhenti-berhenti atau bosan-bosan untuk mengingatkan adik-adik semua ya. Untuk kalau saat keluar rumah adik-adik jangan lupa menggunakan masker ya. Terus pada saat pulang ataupun di rumah aja tetap cuci tangan, oke? Tetap semangat, Kak Robi, Kak Ria, Kak Denny, dan Kak Armando. Pamit ya adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.